Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Dodi dari podcast Doreng 45. Pagi ini kami berada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Telah hadir bersama kami Dr. Gigi Irwan. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk berbincang dengan podcast 245. Nah, terima kasih. Kita sendiri juga sangat berbahagia ya bisa berbagi nanti tentang kesehatan ya. Baik, pemirsa, kita sudah memasuki minggu akhir bulan minggu ketiga di bulan Ramadan ini, dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada libur panjang jelang Lebaran. Oleh karena itu, bagaimana pelayanan dan penanganan tenaga medis menjelang libur panjang sama Lebaran? Kita akan berbincang bersama Dr. Gigi Irwan. Pak Irwan, Iya. memang ini tugas kita dari tahun ke tahun, momen 1 tahun sekali Lebaran. Iya, iya. Dan kali ini kayaknya liburnya beda dengan kemarin, yaitu libur panjang. Iya, iya. Sehingga bisa dijelaskan apakah ada aturan SOP maupun protap dari Dinas Kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan di masyarakat menjelang libur panjang maupun di Lebaran, utamanya pada saat-saat masyarakat membutuhkan hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Terima kasih Pak ya. Jadi begini ya, kita masyarakat Lumajang, khususnya masyarakat Lumajang ataupun para pemudik tidak perlu khawatir ya. Jadi pelayanan kesehatan kita itu baik itu di puskesmas, klinik ataupun di rumah sakit itu tetap berjalan ya. Memang tahun ini kita berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin ya. Libur tahun ini kita begitu panjang, sekitar 11 hari ya. Itu yang perlu kita benar-benar kita tekankan, kita perhatikan. Karena dengan begitu libur yang begitu panjang, otomatis pergerakan massa itu juga banyak sekali itu. Banyak itu yang ke wisata ataupun jalan-jalan kemanapun itu juga banyak sekali. Nah, oleh karena itu tim Dinas Kesehatan ya, kemarin tim Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi ya, baik itu dengan rumah sakit, dengan Polres, dengan Dishub ya, dengan OPD terkait itu bagaimana penanganan nanti pada waktu hari libur itu ya. Jadi pada hari libur, pada hari raya itu sudah kita bahas bersama ya. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk puskesmas ya, untuk pelayanan puskesmas itu nanti libur kan mulai tanggal 28 sampai tanggal 7 ya. 28 Maret sampai 7 April. Nah, itu libur yang panjang ya. Itu puskesmas tetap ya. Jadi puskesmas tetap memberikan pelayanan. Cuma pelayanan pada waktu hari libur itu kita alihkan ke UGD ya. Jadi di UGD itu sudah kita siap itu baik itu perawat, bidan ataupun tenaga kesehatan yang lain itu sudah kita siapkan. Jadi itu kita bergilir ya. Jadi kita tetap ada piket 24 jam ya. Jadi shift pertama itu jam 7 pagi sampai jam setengah 8 malam ya. Terus kemudian shift kedua itu jam 7 malam sampai jam setengah 8 pagi. Jadi dengan adanya shift seperti itu diharapkan masyarakat sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan itu, terutama apalagi menjelang hari raya yang biasanya puasa ya, puasa itu makan biasanya kita berhati-hati, begitu Lebaran makan kodong, lontong, kupat dengan masakan-masakan yang pedas itu juga banyak sekali masyarakat yang diare ya. Itu ya, diharapkan juga masyarakat itu berhati-hati, pinter dalam memilih makanan pada waktu hari raya. Karena kita terbiasa sudah puasa berkosong, nanti begitu hari raya kita makan terlalu bebas, itu yang harus kita waspadai. Sehingga puskesmas pun tetap siap, baik itu UGD ataupun rawat inap itu tetap kita siapkan 24 jam, yaitu dari tenaga perawat, bidan, dan nakes yang lainnya. Itu. Terus kemudian juga kita di sini kemarin hasil dari rapat dengan Polres ya, itu ada 2 titik ya, ada 2 titik yang harus kita jaga ya, kita jaga bersama, yaitu titik di pos Kelakah dan pos di Pasar Baru, Sabara.
Pasar Baru. Nah, itu juga ada 2 shift ya. Itu nanti baik itu rumah sakit ataupun puskesmas itu disiagakan di sana juga. Selain nanti dari BPBD, dari Dishub, dari Pol PP dan yang lain-lain itu dinas kesehatan juga kita siapkan. Di situ kita siapkan 3 tenaga, yang 1 sopir, terus kemudian perawat dengan 1 ambulan, termasuk rumah sakit juga kita siapkan. Jadi disiapkan di situ itu untuk mengantisipasi ya, terutama di terminal Kelakah, yaitu untuk mengantisipasi dengan arus mudik yang begitu besar ya. Diharapkan masyarakat yang melaksanakan mudik nanti kalau merasa ada masalah-masalah kesehatan, ada kelelahan, itu bisa istirahat di posnya, dan itu juga akan dilakukan pemeriksaan. Itu di dalam melakukan pemeriksaan itu kita juga nanti kita juga menunggu dari instruksi Polres ya. Mungkin ada beberapa kendaraan yang mungkin memuat penumpang yang begitu banyak untuk kita berhentikan, untuk kita periksa supirnya ya. Supirnya itu kita periksa tekanan darahnya normal atau tidak, terus kemudian gula darahnya itu, terus kemudian termasuk alkohol, dia mempunyai atau pengaruh minum alkohol atau enggak, itu yang akan kita lakukan pemeriksaan itu insidatil ya. Jadi nanti kalau memang ada perlu untuk kita sekali-sekali ada yang kita berhentikan, itu kita berhentikan untuk kita lakukan pengecekan. Jadi dengan harapan pengecekan seperti itu sopir ya, kalau khawatirnya ya, kalau sudah membawa beban banyak atau membawa istilahnya membawa penumpang yang begitu banyak, kalau dia kesehatannya kira-kira tidak layak, itu dikhawatirkan akan merugikan, bisa berdampak terhadap kecelakaan, sehingga mungkin ada beberapa yang kita hentikan untuk kita lakukan pemeriksaan ya. Karena apa? Begitu nanti tekanan darahnya begitu tinggi ya, tensinya tinggi ya, itu satu konsentrasi juga kurang, pandangan juga bisa kabur lah. Itu yang bisa menyebabkan dengan konsentrasi yang hilang sedikit, kendaraan yang begitu cepat bisa menimbulkan suatu kecelakaan, termasuk gula darah ya. Kalau gula darah nanti terlalu tinggi, gula darahnya tinggi, orang yang biasanya lemes ya, terus kemudian pucat, nah itu kan sudah lemes pucat, dipaksakan untuk nyopir, itu adalah menjadi sesuatu ya, itu ya. Jadi nanti diharapkan kalau memang ada yang ditemukan, mungkin ada supir penggantinya, ataupun harus istirahat dulu, kita berikan terapi di situ dulu, seperti itu. Baik, nampaknya cukup menarik dan cukup jelas yang disampaikan oleh Bapak Irwan tadi. Jadi kami mengimbau juga kepada masyarakat tidak usah khawatir selama Lebaran maupun libur panjang. Pelayanan kesehatan mulai dari klinik maupun puskesmas serta rumah sakit tetap berjalan. Namun karena ini banyak ya, yang biasanya sering kita jumpai itu pelayanan kesehatan yang harus kita perhatikan itu di semakin ke daerah terpencil itu kadang-kadang ya ada saja, terutama di hari H. Ini kan yang rawan kan pas di hari H Lebaran, kurang 1 ataupun hari H maupun H+1 Lebaran, itu seandainya ditemukan ada pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Dinas Kesehatan, entah itu tutup ataupun entah itu tidak ada, itu gimana itu? Kita gini ya Pak, kita koordinasikan dengan mantap ya, itu terutama puskesmas ya, itu puskesmas tidak boleh ada hari libur ya, itu sudah jelas ya. Itu kalau sampai tidak ada pelayanan itu adalah suatu pelanggaran. Nah itu ya. Jadi saya kira puskesmas sudah benar-benar memahami ya, benar-benar memahami, bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu jadi sudah kita siapkan, termasuk pelatihan BPJS dan lain-lain itu kita sudah berikan kepada teman-teman, hingga memang pada waktu hari sholat id ya, sholat id terutama yang laki-laki kan harus sholat ya, itu tetap ada yang jaga di situ, tetap ada kita jaga, termasuk bidan dan perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi kita tidak hanya menugaskan bidan dan perawat, tetapi nakes-nakes yang lain juga kita tugaskan, karena ini adalah sudah suatu kewajiban kita, seperti itu. Ya. Sudah kita antisipasi, Pak. Barangkali ada misalnya call center, bagaimana misalnya masyarakat ingin
baik itu mengadu, baik itu membutuhkan pelayanan yang cepat, sehingga ada call center yang bisa dihubungi gimana? Siap. Untuk Kabupaten Lumajang sudah ada call center PSC Pak ya. Jadi sudah masyarakat juga banyak sudah memahami kalau ada sesuatu, ada permasalahan, kita bisa langsung call center ke PSC. Misalkan ada kegawat daruratan ataupun ada kecelakaan ya. Kecelakaan mungkin jauh dengan pos ya, yang tidak diketahui oleh pos ya, itu bisa untuk memanggil call center. Jadi call center ke PSC itu akan menugaskan ya, jadi menugaskan kira-kira tenaga kesehatan yang terdekat, vaskes yang terdekat untuk segera menindaklanjuti. Jadi kita harapannya dengan adanya PSC ya, Public Safety Center itu ya Pak, kita itu untuk mencegah ataupun mengurangi angka kesakitan ataupun kematian ya. Jadi dengan penanganan yang lebih cepat ya, penanganan yang cepat, mendapatkan penanganan yang lebih cepat untuk segera dikirim ke rumah sakit ataupun ke vaskes, itu harapannya apa? Biar nanti angka kecacatan ataupun kematian itu bisa diturunkan. Jangan sampai nanti begitu ada kecelakaan itu sampai meninggal. Kalau bisa itu bisa segera tertangani, bisa sampai dilakukan tindakan. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau ada kegawat daruratan, langsung telepon aja PSC gitu. Jadi PSC itu 24 jam itu siap Pak. Nomor berapa PSC? PSC-nya bentar ya kita. Jadi untuk yang PSC-nya itu ya 08 22 88 66 0199 ini. Jadi 08 22 22 88 88 66 66 0 0 119. 119. Jadi call centernya adalah di belakangnya itu 0119. Iya, iya. Jadi setiap masyarakat sudah banyak yang paham, terus kemudian puskesmas dan yang lain itu sudah paham. Kalau ada kejadian selama ini sudah untuk memanggil PSC. Oke. Gitu. Baik, pemirsa, itu harapan dari masyarakat. Barangkali ada yang membutuhkan pelayanan cepat, entah itu kecelakaan yang jauh dari tempat-tempat pelayanan kesehatan, bisa menghubungi call center Public Safety Center di, sekali lagi, 0822 88 66 0119. Nah, berikutnya terkait dengan biasanya kalau menjelang Lebaran itu masyarakat kita itu kan saling gengsi biasanya ya, untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, entah itu baju baru. Tetapi yang kita bahas ini adalah makanan dan minuman. Nah, tidak sedikit masyarakat itu sering berbondong-bondong ke toko-toko modern maupun mal-mal untuk berburu makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Nah, masyarakat memang kadang-kadang itu tergiur dengan diskon-diskon. Nah, yang sering dari tahun ke tahun kejadian itu adalah tidak sedikit produsen nakal itu yang mengatasnamakan cuci gudang supaya ini, padahal di situ sudah kadaluarsa, expired ya. Dan masyarakat jarang sekali yang memperhatikan itu. Yang dibutuhkan masyarakat hanya diskon, biasanya begitu. Nah, bagaimana ya dari Dinas Kesehatan sendiri melalui mungkin ada BPOM-nya untuk mengantisipasi jangan sampai masyarakat itu dirugikan. Oke, terima kasih ya. Jadi kemarin kita tim Dinas Kesehatan ya tanggal 13 Maret kemarin telah dilakukan ya, pengawasan obat dan makanan oleh tim ya. Jadi kita tim koordinasi, ada namanya tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Kabupaten Lumajang atau disingkat TKP 2M ini ya. Yang terdiri dari unsur yaitu lintas sektor ya, yaitu Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Diskopindak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terus Dinas Perikanan, Satpol PP, Polres Lumajang, serta BPOM Jember. Jadi kemarin kita tanggal 13 Maret kita sudah melakukan pengawasan kepada sarana prasarana ya, yaitu terutama industri ya. Nah, jadi kita itu memang terutama Dinas Kesehatan itu juga
harus memperhatikan ya, terutama produk-produk olahan makanan yang ada di masyarakat. Yaitu tadi yang dikatakan kadangkala mumpung hari raya banyak kebutuhan, biasanya kadaluarsa dikeluarkan dengan diskon dan yang lain-lain. Nah itu kemarin kita sudah melakukan pengawasan dengan tim TKP2M tadi ya, yang ada dari Polres, Satpol PP dan BPOM-nya ya. Kita ke sarana distribusi pangan yaitu toko dan grosir ya, dan sarana produksi pangan itu kita hasil pengawasan itu kita ada 6 kemarin ya, kita tunjuk yang besar-besarnya kita ya. Jadi kita 6, dan bila kita pada waktu kita melakukan operasi itu ada ditemukannya baik itu makanan yang tidak layak ataupun kadaluarsa, itu harus dimusnahkan di tempat pada waktu itu ya. Jadi tim itu kita di dalam melakukan tim kayak kemarin keliling itu kita tidak memberitahu ya, tidak memberitahu jadwal tanggalnya, sidak ya. Karena apa? Kalau kita beritahu jadwalnya, otomatis para grosir-grosir itu akan menyembunyikan makanan-makanan yang kadaluarsa ya. Jadi akhirnya yang penting kita rapat dari tim ya, dari tim itu kita tentukan hari itu kita keliling, ada 6 yang kita keliling itu. Jika ada memang ditemukan yang tidak layak dan kadaluarsa, memang pada waktu hari itu juga harus dimusnahkan. Jadi tidak kita menunggu dan kita untuk bertugas itu kita sesuai dengan ada surat tugasnya. Jadi kita tidak berani kita langsung berangkat atau berangkat tanpa surat tugas ya. Kalau dengan adanya surat tugas itu sudah kewenangan kita, kewajiban kita untuk memberikan tindakan termasuk pemusnahan nanti yang memang itu tidak layak untuk masyarakat ya. Itu yang memang harus kita perhatikan. Juga masyarakat itu juga memang harus hati-hati ya di dalam melakukan pemilihan ya. Kadangkala namanya manusia ya, kadang-kala begitu ada setelah operasi sudah selesai mungkin ada yang disembunyikan yang kadaluarsa itu. Mohon nanti teman-teman atau masyarakat, khususnya masyarakat Lumajang, untuk memilih ya, dilihat tanggal kadaluarsanya, produksinya, kadaluarsanya. Karena apa? Agar ya kesehatan kita, keluarga kita juga terjamin ya. Jangan sampai kita ingin merayakan Lebaran yang begitu meriah, menyenangkan, tetapi kita justru malah sakit gara-gara makanan yang kita beli seperti itu. Baik, terkait dengan pengawasan obat yang sudah sidak tadi di tim gabungan, bila ditemukan makanan yang tidak layak maupun kadaluarsa harus dimusnahkan. Lalu apakah ada sanksi dari penjual ataupun produsen? Kita selama ini namanya pembinaan ya Pak, jadi pembinaan kita belum sampai sanksi nanti ya. Itu jadi belum sampai sanksi, kita adalah pembinaan ya. Jadi pembinaan kalau memang di situ ditemukan, nanti akan kita lakukan pengawasan. Jadi jangan sampai nanti diulang-ulang gitu. Baik, cukup jelas pemirsa tadi terkait dengan makanan maupun minuman yang mendekati expired maupun yang tidak layak. Jadi kami berpesan masyarakat pada saat berbelanja harus teliti, jangan tergiur dengan diskon, tetapi lihat tanggal kadaluarsanya. Pak Dokter, biasanya menjelang Lebaran itu kan arus balik, itu harus mudik ya. Itu pasti yang mungkin mulai dari H-7 sampai H-1 itu ada peningkatan arus lalu lintas pasti ini. Dan seperti yang telah disampaikan tadi, sejauh mana jadi kita ingin penegasan lagi, tim kesehatan ini berada di tim gabungan kabupaten yang tadi sudah dijelaskan ada 2 posko besar di Terminal Kelaka di arah utara berarti ya, sama di kota di pos pasar.
Pasar Baru itu ya. Ya, Ya. Sabara itu. Kalau yang di wilayah selatan apa ada? Gini, di wilayah selatan sekarang arus mudik itu kan tidak begitu besar, jadi puskesmas di sana itu tetap siaga. Jadi puskesmas itu tetap siaga 24 jam. Jadi perlu kita ketahui pada masyarakat ya, kita termasuk yang piket di pos piket itu, teman-teman itu juga membawa obat yang di situ yang kira-kira banyak dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk obat-obat, terutama obat-obat kegawat daruratan itu sudah kita siapkan, termasuk nanti pengecekan gula darah, termasuk untuk tensi itu juga kita siapkan di pos-pos itu, sehingga masyarakat yang di dalam perjalanan lelah itu bisa istirahat di situ untuk melakukan pengecekan kesehatan. Jadi kalau memang terkendala masalah kesehatan itu obat-obat juga kita siapkan. Jangan sampai nanti kita itu ada masyarakat yang kelelahan tetapi kita tidak bisa memberikan bantuan itu. Jadi kita siapkan. Jadi tenaga kesehatan itu menyiapkan. Harapannya nanti apa? Biar nanti para pemudik itu mudik dengan nyaman dan sehat sampai nanti bisa sampai ke tujuan ke masing-masing. Inginnya tujuannya itu kepingin ketemu keluarga, harapannya nanti juga bisa lancar seperti itu. Jadi obat-obatan kita siapkan juga di pos-pos itu, termasuk di puskesmas kita siapkan UGD itu 24 jam, jadi kita tidak perlu khawatir ada sesuatu nanti kalau jauh dengan pos itu langsung saja ke puskesmas kita siap seperti itu. Di puskesmas kita juga ada tim namanya PSC ya, kalau sampai terjadi KLB, kejadian luar biasa ya, itu kalau puskesmas di situ kan tenaga terbatas itu kita sudah ada call center yang nanti akan kita menugaskan beberapa puskesmas sebelah ataupun nanti tenaga-tenaga dari dulu yang kita tugaskan untuk memberikan bantuan kalau sampai terjadi KLB. Ya mudah-mudahan tidak terjadi sampai kejadian luar biasa seperti itu. Tetapi kita sudah siaga, teman-teman yang lain kita siapkan. Kalau sampai ada sesuatu perlu bantuan itu PSC akan menugaskan ini. Jadi penanganan seperti itu biar cepat tertangani seperti itu. Baik. Cukup menarik sekali dan cukup bermanfaat informasinya. Yang terakhir sebagai closing statement, bagaimana harapan Dinas Kesehatan kepada masyarakat dalam merayakan Lebaran maupun kepada masyarakat Lumajang yang berasal dari luar kota yang mudik. Oke, terima kasih kepada masyarakat pemudik. Ayolah kita berperilaku yang baik, termasuk berperilaku kesehatan yang baik. Karena tujuan kita nanti dengan libur panjang, harapannya dari pemerintah bisa kumpul dengan keluarga, baik yang kerja di kota, yang kembali ke desa, berkumpul dengan keluarga di desa. Jangan sampai kesehatan itu mengganggu kita ya. Jadi jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Bila berkendara ya, memang itu dirasa lelah, payah, beristirahatlah ya. Setiap kabupaten ada pos-pos yang dimana di situ adalah siap untuk memberikan pelayanan kesehatan, memberikan bantuan masalah kesehatan Bapak Ibu semuanya dalam rangka perjalanan. Harapannya pemerintah itu nanti Bapak Ibu yang mudik ya dari kota sampai ke desa ataupun masyarakat yang berwisata itu bisa aman, sehat sampai dengan tujuan kita semua. Jadi mohon kepada semuanya untuk berperilaku sesuai dengan harapan kita semua untuk menjaga kesehatan. Terima kasih seperti itu. Pemirsa, di mana tadi bincang-bincang kita terkait dengan situasi di Lebaran tahun ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat tidak saja bagi masyarakat Lumajang, tetapi pada masyarakat secara luas, terutama bagi mereka yang mau mudik. Hati-hati, jaga kesehatan, ingat apa yang sudah disampaikan tadi. Kalau memang lelah, dimohon untuk beristirahat dan cek kesehatan. Saya Dodi dari podcast 245 menyampaikan terima kasih kepada Pak Dokter atas waktu luangnya. Sama-sama. Dan kepada masyarakat, selamat berlibur dan hari Lebaran. Sampai jumpa pada berikutnya. Salam.